Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman Android. Kali ini kita akan belajar mengintegrasikan Android Studio dengan Git server. Dalam kasus ini kita akan menggunakan GitHub untuk menyimpan source code kita pada repository GitHub. Oke, langsung saja. Sebelum mulai kita harus mendownload dulu aplikasi Gitnya, yaitu di gitscm.com. Pilih aplikasi yang sesuai dengan sistem operasi kita. Di sini saya menggunakan macOS, jadi menggunakan download for Mac. Kemudian setelah terdownload, kita lakukan instalasi sesuai dengan instruksi. Oke, setelah selesai instalasi, kita bisa ke Android Studio. Kita langsung saja membuat new project menggunakan empty activity atau menggunakan activity yang lain, ya terserah, nggak apa-apa, karena ini kita yang penting mengintegrasikan Android-nya dengan Git. Nama aplikasinya saya buat proyek sederhana. Semuanya masih tetap sama, finish. Oke, aplikasinya sudah jadi. Sebelum kita melakukan integrasi ke Git, ada beberapa dulu yang perlu dipastikan. Pertama, kita harus memastikan bahwa Android Studio ini sudah terintegrasi dengan Git. Caranya adalah dengan mencari preference. Kalau di macOS ada di Android Studio preference. Kalau di Windows biasanya ada di file, kemudian di sini ada preference sekitar sini ya. Ya, kita pilih preference. Kemudian pilih yang version control. Dibuka, pilih yang Git. Nah, pastikan path to executable Gitnya ini sudah terdeteksi, atau kalau nggak terdeteksi berarti kita cari sendiri. Kita cari sendiri Gitnya ada di mana. Nah, di sini saya biarkan ini pakai auto detect, kemudian setelah itu kita klik tes. Ya, kalau di Mac detectnya di user bin git. Biasanya kalau di Mac dan Linux sama seperti di sini. Setelah saya tes, keluar git versionnya 237. Kemudian yang kedua, pastikan use credential helper ini tercentang. Defaultnya kalau nggak salah ini belum tercentang. Pastikan ini tercentang terlebih dahulu. Kalau sudah, apply. Karena saya tidak melakukan perubahan, nggak bisa di-apply ya. Oke, sudah masuk. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dipastikan adalah kita memastikan bahwa aplikasinya sudah berjalan dengan baik. Jadi kita run dulu pada emulator atau pada real device. Kita memastikan aplikasinya jalan dengan baik agar kita jangan sampai mengupload versi aplikasi yang error. Ya, ini sudah bisa jalan, sudah oke. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, ceknya sudah berjalan dengan baik semua. Selanjutnya kita menginisialisasikan Git pada source code kita. Caranya dengan klik VCS, enable version control integration. Kemudian pilih yang Git. Oke. Nah, kalau sudah created Git repository, ini berarti sudah berhasil menginisialisasi Gitnya. Ada beberapa file yang ditambahkan. Ini juga sudah ada keluar submenu Gitnya di sini. Kalau kita klik, keluar seperti ini. Ya, selanjutnya tanpa melakukan perubahan apapun ke aplikasi, kita melakukan commit atau mengirimkan source code pertama kita ke repository Git. Caranya dengan pilih commit yang ada di sini, atau kalau enggak bisa dipilih Git dan commit ini. Ya, sama aja, keluarnya akan yang ini ya. Kemudian di bagian changes ini, kalau kita perbesar lagi, keluar unversion filenya itu semua file yang belum tersimpan dalam repository. Ya, karena ini baru pertama kali, pasti belum ada yang tersimpan di repository. Kita centang ini, semuanya akan tercentang. Kemudian commit message-nya harus diisikan ya. Kita isikan, biasanya kalau awal kita isikan initial commit. Kalau sudah, klik commit. Nah, pertama kali biasanya ada 2 warning ini. Nggak apa-apa, kita klik commit anyway. Ya, di bagian changes sudah kosong ya, tidak ada commit yang tersimpan di sini. Ya, selanjutnya setelah kita membuat repository Git lokal, selanjutnya kita buat repository Git di server. Kita buka github.com, login. Kalau belum register berarti register dulu baru login. Setelah itu klik new repositories. Kita buat repositorinya proyek Android sederhana. Deskripsinya.
Selanjutnya di bawah kita bisa memilih public. Kalau kita pengen repositori kita bisa dilihat oleh semua orang. Misalkan kita membuat proyek open source. Kemudian kalau kita pengen bikin proyek yang rahasia hanya kita pakai sendiri, kita bisa menggunakan yang private. Yang lainnya biarkan aja seperti itu. Kemudian kita klik create repository. Ya, repository kita sudah ada. Pastikan untuk kita mengcopy alamat repository kita. Bisa diklik di sini, otomatis tercopy, atau menggunakan cara yang manual, kita blok, klik kanan, copy, sama aja. Ya, kalau sudah selesai di sini, kita masuk kembali ke Android Studio, kita lakukan git. Nah, di sini karena kita belum mendefinisikan akan mengirim kemana, maka jendela git push ini kita diminta untuk mendefine remote, mendefinisikan remote git servernya ada di mana. Kita pastekan yang kita buat di GitHub tadi. Oke, sudah keluar di sini. Kita lakukan push. Pada pertama kali kalau kita belum login ke GitHub, maka akan muncul tampilan ini ya, login to GitHub. Login to GitHub. Ingat, kalau kita menggunakan GitHub, saat ini kita sudah tidak bisa menggunakan login via GitHub, kita hanya bisa menggunakan use token. Oke, pilih use token, nggak tahu tokennya mana, kita klik generate. Nanti kita akan dibukakan jendela baru untuk mengenerate token di GitHub. Kita buat di sini Android Studio ya, oke nggak apa-apa, expiration 30 days, nanti kita bisa pilih expirationnya custom atau no expiration sama sekali. Ya, yang lain biarkan saja seperti ini. Kalau udah generate token, sudah, jangan langsung ditutup, kita copy dulu tokennya, karena setelah selesai kita copy nanti akan hilang tokennya. Oke, kita copy token, kita masukkan di sini ya, sudah, baru kita klik login. Berhasil, kita sudah push coding awal kita ke GitHub. Kita bisa memastikan, kita cek di proyek Android sederhana tadi, kemudian kita refresh. Ya, ini sudah masuk ya. Kemudian untuk manajemen tokennya, kita bisa melihat di Android Studio, preferences, GitHub. Beda ya yang dengan yang di atas tadi ya. Ini tadi ada Git, sekarang di atas ada GitHub. Kita bisa melihat ini hasil token yang kita buat. Kalau misalkan nanti ada kesalahan, nanti bisa yang misalkan expiration date-nya sudah habis ya, kita bisa menghapus ini kemudian menambahkan yang baru. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengupload ke GitHub, kita bisa melakukan penambahan perubahan pada aplikasi, kemudian mengupload perubahannya pada GitHub. Misalkan di activity main ini melternya saya tutup dulu. Kita menambahkan satu button, misalkan buttonnya saya arahkan ke Hello World. ID-nya saya kasih ptn notif. Oke, di main activity saya tambahkan ya. Kita buat tos saja yang sederhana. New tos. Sudah, kita restart. Kita lihat di emulator. Keluar buttonnya, kita klik. Ya, sudah keluar tosnya. Kita cek di bagian commit. Nah, kita lihat ada change 3 files, ada 3 file yang sudah dirubah, yaitu activity main XML, main activity Java, dan IMSC XML. Ini sudah dirubah karena menambahkan button ini. Kita klik saja perubahan semuanya, kemudian kita berikan pesannya penambahan button tos. Kita commit untuk hanya menyimpan di lokal saja. Jadi kalau commit itu
perubahannya kita simpan pada repository lokal atau commit dan push. Setelah selesai di commit di lokal, dia juga akan di push ke server. Kita pilih yang commit and push, ya ada warning sama seperti tadi, nggak apa-apa, commit anyway. Keluar halaman push, kita klik push. Kita cek di GitHub-nya, refresh, ya ada, ini adalah commit terakhir adalah button toast. Kalau kita lihat terdapat 2 commit, pertama adalah initial commit yang kita lakukan awal tadi, kemudian yang kedua adalah penambahan button toast. Oke, jadi kita sudah selesai mengintegrasikan aplikasi kita ke GitHub. Bagaimana caranya kalau kita mengambil coding yang sudah ada di repository GitHub tapi belum ada di lokal kita? Oke, selanjutnya kita akan membuka proyek Android yang sudah ada di GitHub tapi belum ada di lokal kita. Misalkan di repository saya ini ada repository pelatihan DNCC ini ya. Saya klik, ini repository yang dulunya saya buat untuk pelatihan Android Kotlin di DNCC. Ini saya tutup dulu, close project, terminate untuk matikan. Kemudian kita bisa milih get from version control. Ya, masukkan URL-nya dapatnya dari sini, copy, control paste, clone. Dia akan mendownload repository dari GitHub. Kemudian setelah mendownload, dia akan mendownload juga beberapa library yang diperlukan. Dalam kelas ini berarti download Gradle dan lain sebagainya. Kita tunggu sampai selesai terlebih dahulu. Selesai mendownload, dia juga akan melakukan build untuk memastikan semuanya sudah bisa dikompil dengan baik. Jadi proses sinkronisasi Gradle di awal dan proses building ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat mungkin banyak library yang belum tersedia di lokal, jadi dia harus mendownload dulu di internet. Selain itu juga dia akan melakukan pengecekan, melakukan compiling terhadap library-library yang diperlukan. Nah, kalau sudah prosesnya sudah selesai, kita bisa langsung coba menjalankan. Ya, aplikasinya berhasil dibuka. Kemudian kalau misalkan kita melakukan perubahan sama seperti tadi, kita bisa melakukan perubahan, kemudian kita lakukan commit dan seterusnya. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.